Saya melihat bahwa pada awalnya di semester pertama BI agak cukup telat untuk menaikkan tingkat suku bunga ya ketika, The Fed dan bank sentral lain sudah menaikkan tingkat suku bunga ya. Karena, mungkin dari berbagai faktor kita lihat ya, BI menunggu momentum yang pas untuk menaikkan tingkat suku bunga, karena inflasi di semester pertama ini, di semester pertama tahun lalu itu masih, cukup rendah gitu ya. Tapi melihat tekanan inflasi yang tinggi karena adjustment terhadap, kenaikan harga bahan bahan bakar dalam negeri dan juga kenaikan berbagai barang yang diatur pemerintah seperti LPG, tarif listrik, dan lain-lain itu akhirnya membuat, BI akhirnya harus memutuskan lebih cepat menaikkan tingkat suku bunga di semester kedua 2022 dan ini ditanggapi positif ya, walaupun, awalnya, para pelaku pasar melihat agak cukup telat. Tapi, kemudian BI melakukan intervensi luar biasa di pasar obligasi, di mana BI melakukan memfasilitasi repo market mechanism untuk menyediakan likuiditas di pasar, keuangan terutama untuk industri perbankan dan juga BI melakukan intervensi sampai tadi, Pak Peri bilang, BI, bekerja cukup keras untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan menurunkan cadangan devisa, dengan mengintervensi dan akibatnya cadangan devisa itu jadi turun hampir sekitar $10 billion ya. Nah ini yang membuat, rupiah relatifly, tidak semelemah mata uang negara-negara Asia Tenggara lain. Nah 3 faktor ini intervensi BI di, pasar keuangan, intervensi BI di pasar obligasi, dan intervensi BI di pasar, nilai tukar ya, pasar falas. Ini 3 faktor ini yang membuat, makroekonomi Indonesia stable. Nah ini stabilitas makroekonomi itu adalah hal utama yang dilihat oleh investor asing. Nah, ketika investor asing melihat bahwa ke bank sentral, sangat prudent untuk menjaga stabilitas makroekonomi, makanya mereka tetap stay di, Indonesia. Kita lihat FDI kita naik, cukup signifikan, terus kita lihat, ada net buy di pasar saham cukup signifikan, walaupun terjadi net sell di pasar obligasi, tapi gejolak di pasar obligasi bisa dijaga BI di level yang cukup baik. Sehingga dari keseluruhan saya lihat kinerja Bank Indonesia cukup baik. Ditutup di akhir tahun dengan BI, mencoba untuk bagaimana mengintroduce instrumen baru yang akan mencoba menjaga, devisa hasil ekspor untuk stay lebih lama di, dalam negeri atau di sistem keuangan dan di sistem perbankan dalam negeri. Nah ini juga suatu hal yang perlu di-appreciate tapi, sekarang investor menunggu instrumennya seperti apa, mekanismenya seperti apa, itu yang sekarang sedang ditunggu-tunggu investor, agar mereka, bisa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia lebih banyak lagi gitu ya. Penyebab rupiah sendiri masih cenderung sideways ini juga sebenarnya kira-kira apa ya, Mas? Apakah ini hanya karena, strong dollar sendiri ataukah memang, sudah ada dana asing lagi yang memang masih belum kembali ke Indonesia atau bagaimana? Karena kita lihat geraknya sendiri juga belum bisa mencapai angka yang diharapkan. Silakan Mas Ahmad. Ya, simple karena, surplus neraca dagang kita itu semua tidak 100% ditaruh di dalam sistem perbankan lokal kita. Berarti devisa Jadi hasil kalau kita ekspor ya, lihat kan Mas? iya, devisa hasil ekspor ya, DHE ya, devisa hasil ekspor kita ini kan secara year to date itu sudah $50 billion ya. Kalau misalkan katakanlah Desember nanti keluar data dari BPS, kita akan surplus 5 billion, another 5 billion, mungkin kita akan surplus secara total $55 billion. Nah, kalau kita lihat average rata-rata, kita defisit current account kita itu sekitar 28 billion untuk bayar bunga utang luar negeri, untuk bayar dividen ke luar negeri, dan untuk bayar, laba ya, perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia ini totalnya rata-rata sekitar 28 billion di sisi, defisit jasa gitu ya, dan juga, primary balance gitu. Sedangkan dapat trade surplus masuk 50 billion, berarti ada sekitar surplus 20 billion ya kalau kita lihat ya. Dari current account kita itu kemungkinan bisa surplus sekitar 20 billion dolar. Nah, 20 billion dolar ini yang sedangkan di saat yang bersama cadangan devisa kita itu turun 10 billion. Artinya seharusnya cadangan devisa kita ini naik, nggak turun ya. Kalau seluruh uang dari surplus neraca dagang itu 55 billion itu ada di dalam sistem perbankan kita, maka seharusnya cadangan devisa itu harusnya naik 20 billion. Tapi cadangan devisa kita tahun lalu turun 20 billion. Artinya ada uang yang harusnya masuk ke dalam peredaran,
perbankan kita itu nggak masuk sekitar 20 billion. Nah, 20 billion ini kemana? Ini adalah devisa hasil ekspor yang ditaruh oleh pengusaha-pengusaha ke perbankan-perbankan di luar negeri yang memberikan bunga deposito lebih tinggi. Nah, ini yang membuat nilai tukar kita melemah. Kalau sekitar 20 billion dolar itu bisa masuk ke dalam sistem perbankan kita, maka nilai tukar kita harusnya mungkin masih di level 14.800, Hmm. 14.700. Nah, cuman karena uang ini tidak masuk, nah ini yang jadi masalah. Makanya BI memberikan salah satu solusi dengan dia ingin menerbitkan satu instrumen yang bisa menahan devisa hasil ekspor ini tidak keluar dari sistem perbankan kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi kenaikan tingkat suku bunga, ternyata dampak dari kenaikan tingkat suku bunga sampai dengan 200 basis point tahun lalu, itu nggak terlalu berdampak sebenarnya terhadap bisnis. Kenapa? Kita lihat data pertumbuhan kredit kita tuh naik 11%. Hmm. Jadi di saat Bank Indonesia itu naik 200 basis point, pertumbuhan kredit kita naik 111%. Jadi sebenarnya nggak terlalu sensitif pertumbuhan kredit kita itu dengan naik turunnya tingkat suku bunga sebenarnya. Logikanya seperti itu. Nah, mungkin transmisi kebijakan moneter dari naik suku bunga itu baru kelihatan nanti di kuartal keempat 2023, dampak dari kenaikan suku bunga sekarang gitu. Jadi transmisi kebijakan Baik. moneternya itu nggak langsung saya lihat. Jadi intinya Baik. adalah untuk supaya bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, likuiditas. Bagaimana menarik likuiditas yang sekitar 20 billion dolar yang ada di luar sistem perbankan Indonesia kembali masuk ke Indonesia untuk disalurkan menjadi kredit.